Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan tugas di Sunbird Code Batch 69, yaitu membuat API untuk Golang dengan bahasa pemrograman Golang untuk Goldship Logistic API. Oke, lanjut. Oke, apa itu Goldship Logistic? Itu adalah sebuah jasa yang memberikan eh, apa ya solusi untuk eh, pengiriman barang begitulah. Istilahnya di proyek ini saya membuatkan sebuah API untuk menghandle backend-nya dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Ini termasuk untuk managing mulai dari user authentication dan authorization, terus ada manage shipments atau pengiriman, terus ada untuk men-tracking pengiriman, terus kemudian juga sudah terintegrasi dengan payment gateway, dan tentunya untuk status pengirimannya akan terupdate secara terkini begitu. Nah, terus untuk tech stack-nya kita bahas secara singkat. Jadi untuk tech stack-nya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita pakai Golang dengan menggunakan framework backend yaitu Gin. Kemudian untuk database-nya menggunakan PostgreSQL. Kemudian untuk third party kita menggunakan ada SDK dari Google Map API itu untuk mengkalkulasi jarak yang akan ditempuh oleh pihak Gojek untuk mengantarkan barang begitu. Dan ada Sendit untuk melakukan payment gateway. Oke, selanjutnya adalah skema database dan relation-nya. Nah, untuk di sini kita memiliki 5 tabel. Yang pertama ada user untuk ini ya menyimpan data basic data dari user ya untuk autentikasi dan authorization sederhana lah. Ada username, email, password, role. Nah itu yang terpenting. Kemudian ada branches. Nah branches ini singkatnya adalah kantor-kantornya Goldship gitu ya, kantor-kantornya uh, perusahaan ekspedisi ini uh, yang tersebar di beberapa lokasi gitu ya. Kemudian ada tabel shipments atau pengiriman. Nah ini ya berisikan data-data terkait pengiriman yang dibuat oleh user. Itu ada data-data semacam tracking number, sender ID, kemudian sender name, bla bla bla, ada penyalah seperti penerima, terus barangnya apa, beratnya berapa, dan jaraknya berapa. Nah, eh, kemudian di sini juga ada tabel shipment historis. Nah, ini untuk menyimpan data perubahan terkait status dari pengiriman barang begitu. Jadi misal nanti statusnya sudah berubah eh, dari pending payment kemudian menjadi sudah dibayarkan atau paid, kemudian sudah siap untuk di pick up, terus kemudian sudah di pick up, terus sedang transit di mana atau sudah terdeliver ke eh, ke ke penerimanya atau belum. Nah, itu nanti akan disimpan di history ini. Jadi di shipment history ini ada uh, shipment ID-nya, statusnya saat itu seperti apa, kemudian ada description-nya, kemudian ada ID kurirnya jika itu berkaitan dengan kurir. Jika historinya berkaitan dengan kurir nanti akan ditambahkan kurir ID-nya dan kalau dia nanti sedang transit akan ditambahkan branch ID-nya itu ketika transit itu ada di kantor cabang yang mana begitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya ada payments ya. Tabel payments ya seperti namanya akan menghandle data payment. Ini secara simpel dia mempresentasikan data-data yang kita dapat dari Sendit gitu ya. Jadi ada invoice ID-nya, ada amount-nya yang kita request itu berapa, kemudian ada external ID,
Terus ada juga invoice URL, status pembayaran, eh, ya status pembayaran. Kemudian ada ini skema migration ini hanya tambahan dari eh, Golang Migrate. Jadi ya untuk membantu aja sih, membantu perubahan tabel gitu. Kalau dalam development mode gitu. Selanjutnya ada folder structure. Nah ini folder structure-nya kira-kira seperti ini. Jadi di bawah folder utama kita ada folder DB migration. Ini versi singkatnya ya. Jadi ada 4 folder utama, itu ada DB nanti untuk menghandle koneksi dan migrationsnya. Kemudian ada docs ini untuk ini ya, Open API specs dan Postman collection. Kemudian ada helpers. Helpers ini isinya ya function-function atau modul-modul yang akan sering digunakan reusable ya, bisa digunakan berulang kali oleh di berbagai modul di sini gitu. Ada ya seperti Google Map, ada middleware juga, ada yang berkaitan dengan Sendit gitu. Terus kemudian ada modul ini adalah main logiknya kita, bisnis logiknya kita ada di sini. Setiap modul di bawah ini ada DTO-nya, ada routes-nya, ada controller-nya. Nah untuk detailnya mungkin seperti di sini ya, saya tunjukkan ini. Ini ada database-nya di sini, connection, ini ada dokumentasinya, berupa ini Open API dan Postman Collection. Nah, ini bisa di-download. Nah, ini helpers-nya seperti ini. Nah, untuk modulsnya ini setiap modul hampir sama ya, ada controller, DTO, routes. Nah, ada setidaknya ada 3 file itu untuk di tiap modul begitu. Untuk main.go sendiri ada di root folder begitu. Kira-kira briefnya terkait folder structure seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Kemudian, nah ini untuk endpoint listnya ya. Endpoint list yang sudah saya buat. Ini ada register as new user, ada login as new user, ya basic authentication gitu ya. Kemudian ada endpoint terkait users. Nah ini kalau sudah login, nanti bisa mendapatkan ya menghit ini untuk mendapatkan pengiriman yang pernah kita buat atau kita request gitu. Daftar pengiriman yang pernah kita buat atau kita request gitu ya. Kemudian kita bisa ini ya, kalau kita admin atau super admin, kita bisa memberikan sebuah role kepada user dengan username tertentu gitu. Kemudian ini ada untuk API untuk memanage branches gitu ya, untuk manage kantor-kantor Gold Shape. Ini hanya bisa diakses oleh super admin saja untuk read untuk create, update dan delete. Nah, untuk read sendiri ini bisa ini ya, bisa dibaca oleh siapapun gitu. Karena kan nanti publik tetap bisa tahu di mana kantor-kantor cabangnya perusahaan ini gitu. Selanjutnya ini ada API untuk shipments. Nah, ini shipments ini ya berkaitan dengan pengiriman seperti yang saya jelaskan tadi. Ada untuk membuat shipment, ada mengambil semua shipment. Nah, ini untuk staff atau kurir saja. Karena kalau user biasa ya nggak boleh tahu ya semua pengirimannya gitu. Jadi hanya kalaupun dia pengen tahu ya dia lewatnya yang ini aja my shipments yang ini ya. Yang ini khusus untuk admin gitulah istilahnya. Kira-kira begitu. Nah ini untuk cancel, ini hanya sender yang bisa. Terus ini mempick up. Nah ini staff atau kurir bisa bisa mempick up, bisa mentransit, bisa memberikan flag deliver gitu. Nah untuk tracking number ini public ya, siapapun bisa men-track asalkan dia memiliki tracking numbernya begitu. Jadi misal si pengirim sudah membuat pengiriman dan sedang dikirimkan gitu nanti
kan bisa menghubungi penerimanya, dikasih tracking number-nya. Nah, si calon penerimanya ini nanti bisa men-tracking lewat API ini tanpa harus login gitu. Kemudian ada webhook. Nah, ini webhook-nya ini untuk menerima webhook dari Sendit gitu. Untuk menerima update status dari Sendit gitu. Jadi semisal payment-nya uh, sudah dibayar, nah kita bisa langsung merespons begitu. Atau kalau semisal sudah kelewat masa pembayarannya atau expire, back-end service kita bisa menghandle-nya begitu. Ini ada health check ya, hanya untuk mengecek apakah server kita nyala atau tidak gitu aja sih. Nah ini Postman Collection-nya bisa diakses di sini. Ada seperti yang saya buatkan tadi. Kemudian ini ada Open API specs-nya, bisa dilihat juga di link berikut. Nah ini ada juga versi interaktifnya melalui Swagger UI. Nah ini bisa diakses juga di link di bawahnya ini. Nah terus juga ada alternatif jika teman-teman lebih suka Scalar Docs. Nah ini saya juga buatkan ada di link berikut juga. Nah mungkin untuk persentasenya seperti itu. Mungkin saya akan coba lanjut ke demo saja ya. Oke, sorry. Nah ini saya sudah buka link ini ya. Saya menggunakan yang di Scalar saja. Jadi di sini sudah ada endpoint-endpointnya ya, listnya. Bisa dilihat begitu. Nah, untuk saat ini kita mulai dari coba register. Misal saya register user 1 begitu ya. Dengan password 123, send. Nah, nanti akan mendapatkan sebuah auth token ya, authentication token berupa JSON Web Token yang bisa kita gunakan gitu. Jadi nanti harapannya pihak FE akan menangkap data ini dan dimasukkan ke authentication header gitu ya. Nah ini kan kita dapat sebagai user 1 ya. Kita coba login ke sebagai user 1, login as user. User 1, password 1, send. Ini sukses juga, sukses login. Kita ambil tokennya. Kita copy. Nah, kita coba get all shipments ya. Ini kalau tidak login tidak bisa ini. Nah, ini. Jadi harus login terlebih dahulu. Kita copy paste, sudah send. No shipment found karena kita belum membuat shipment sama sekali ya. Jadi kita coba membuat shipment dulu kali ya. Kita coba membuat shipment. Misal ini barangnya namanya kita sendernya adalah Raden Raiden bla 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 gitu ya, dengan spesifikasi seperti ini kita coba send. Nah ini sudah terbuat seperti ini. Nah ini kita bisa lihat ini ada pengukuran ya. Distance-nya sekitar 500, ini dalam meter ya. Jadi sekitar 584 km. Nah ini karena kita dari Yogyakarta ke Jakarta begitu ya. Nah kalau kita misal pergi atau kita ubah gitu ya, mungkin dari Surabaya begini ke Jakarta, nanti tentunya akan ada harga yang berbeda ya. Ini kan semisal distance-nya sekian, distance price-nya sekian, tidak ada additional weight price. Nah, misal kalau kita lebih dari 5 gitu, misal 5,5 gitu, nanti akan ada tambahan gitu. Coba kita coba ya. Nah ini, nah distance-nya sampai 700 sekian, kemudian distance price-nya agak sedikit lebih mahal ya tadi. Tadi kan 34 sekian, sekarang jadi 35.000.
Kemudian karena beratnya naik, kita juga ada tambahan sebesar 4.000. Secara total 54.000 gitu. Nah, selanjutnya user bisa langsung membayarkan. Coba langsung kita coba simulasikan dengan sandbox-nya. Kita coba simulasikan. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah terbayarkan ya. Nah, maka seharusnya ini yang tadinya historinya pending payment dan di sini statusnya juga masih pending payment akan berubah menjadi harusnya paid ya. Kita copy ID-nya. Kita coba get shipment status by ID. Nah, ini ya ID 8 ya. Ini sudah statusnya sudah jadi ready to pick up, terus historinya sudah tertambahkan dari pending payment ke ready to pick up begitu. Nah, kita bisa lakukan ya kita mungkin simulasikan yang cancel payment juga ya. Coba kita bikin satu payment lagi. Oke, ID-nya 9, coba kita cancel. Harusnya bisa ya. Sudah tercancel. Kalau misal yang tadi di cancel harusnya tidak bisa sih. Nah ini, shipment can only be cancelled if in pending payment status gitu. Jadi kalau sudah dibayarkan tidak bisa di pending, tidak bisa di cancel, sorry. Nah, kalau kita cek juga harusnya ini ya. Nah ini sudah cancel juga nih. Pending payment user has cancelled shipment bla 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 begitu. Nah, kita lanjut di karena tadi kita sudah membayar dan menunggu di pick up ya. Sorry yang ke-8 ya tadi. Ready to pick up. Nah, ini payment ready to pick up. Nah, kita harus pick up. Nah, ini unauthorized karena kita tidak ini tadi 8 ya. Ya, tetap unauthorized karena kita tidak memiliki role sebagai kurir, admin ataupun super admin. Jadi kita harus login sebagai kurir. Saya sudah menyiapkan satu akun, namanya adalah kurir. Ya, kita pakai kurir 3 kali ya, kurir 3. Kurir 3. Nah, ini kita sudah login, sudah dapat tokennya, kita copy. Nah, kita coba pick up ya. Kita ganti dulu bearer tokennya. Targetnya 8. Oke, kita coba send. Nah, ini untuk pick up-nya ini saya coba tadi itu loadingnya agak cukup lumayan lama ya. Jadi kalau tidak salah sampai mencakup 3 atau 4 menit begitu untuk ininya. Karena kalau sedang diinfo pertama kali seperti itu. Jadi untuk ini kita coba apa ya? Kita coba dengan mencoba fitur-fitur yang lain dulu sambil menunggu begitu ya. Oke, kita lanjut mencoba yang mungkin kita sebagai super admin kita login ya. Ya atau sebagai admin biasa aja deh. Admin 1, admin 1, 2, 3. Nah, kita mendapatkan ini ya. Kita bisa dapatkan ininya. Terus kita coba fitur-fitur di branch terlebih dahulu atau kita coba user role dulu ya. Kalau tidak salah saya punya tadi itu user di user kita coba jadikan customer 4 ini sebagai kurir begitu ya.
Coba customer 4 sebagai kurir. ID-nya adalah 9. Oh sorry, harus pakai username ya. Jadi tadi customer 4 role-nya adalah courier. Kita coba. Oh sorry, harus masukkan out header. Oke. Nah sudah menjadi kurir ya. Kalau kita cek di DB yang sudah terkonek. Nah ini sudah menjadi kurir, yang tadinya customer sudah menjadi kurir. Nah kalau kita coba cek, oh masih belum ya. Nah ini kan admin juga bisa membuat sebuah branch. Ini kita coba bikin satu branch, namanya branch 1, bla 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 seperti ini. ID-nya 34. Kemudian kita bisa juga fetch semua branch gitu. Kemudian ini sudah ada pagination-nya ya, jadi dibatasi untuk sekali query itu 10 ini saja, 10 page saja. Kita bisa ke page kedua mungkin. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik ya. Atau kita pengennya 5 gitu. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita bisa ambil by ID juga. Coba kita misal ambil ke 1 atau ke tadi ke 34 ya. Nah, seperti ini. Kita bisa update juga branch yang ke 34 ini, misal branch 1 updated jadi 1 gitu ya. Terbaru misal. Nah, ini sudah terupdate successfully. Kalau kita coba cek lagi, kita fetch lagi, nah ini sudah terupdate. Kita bisa delete juga. Setelah yang tadi kita delete. Nah, kemudian kita coba retrieve lagi. Nah, ini tidak ada. Karena sudah terhapus. Nah, kita coba kembali ke sini. Nah, ini sudah terpick up ya. Kalau sudah terpick up, kita coba klik dengan detailnya tadi. Nah, ini sudah terpick up. Secara historinya juga sudah ada ini. Pending payment, ready pick up, terus pick up. Nah, ini kita bisa lanjut transitkan ke branch tertentu. Jadi kan setelah diambil, pergi ke branch tertentu. Misal ke branch pertama, oh shipment ID tadi itu targetnya adalah shipment ke 8 ya. Jadi kita masukkan ID shipmentnya. Shipment transited successfully. Misal kita shipment ke branch kedua, ditambah itu, kemudian ke branch ketiga, ke branch keempat. Nah, seperti itu. Kita lanjut sambil deliver dulu ya. ID ke 8. Nah, ini sudah deliver successfully. Jadi kalau kita cek menggunakan ya, yang tadi, details by ID, kita cek detailnya. Secara history ada di sini semua. Mulai dari payment, ready to pick up, nah, kemudian transit. Pertama kali transit ke branch 1 Jakarta, kemudian ke Surabaya, branch kedua ya, kemudian ke branch ketiga di Bandung, ya agak bolak-balik. Ya intinya begitulah, branch 4 seperti yang urutan tadi. Kemudian sudah terdeliver pada akhirnya. Kira-kira begitu ya untuk proses assessment-nya. Oh ya, ini juga bisa di tracking ya, menggunakan tracking number seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Nah, ini misal ada kita punya ini ya, penerimanya itu bisa kita kirimkan, bisa dikirimkan tracking number-nya oleh si pengirim gitu. Jadi dia bisa ikut men-tracking tanpa harus melakukan login gitu. Nah, ini mulai dari bawah ya. Ini dari pending payment, pick up, ready to pick up, kemudian transit,
satu, transit 2, 3, dan seterusnya sampai terdeliver itu bisa di-tracking. Kira-kira begitu. Nah, ini ada tinggal webhook ya yang belum saya jelasin. Ini webhook ya yang menginisiat ya dari senditnya. Ini hanya contoh saja begitu. Kira-kira begitu. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.